Eh, yang saya hormati dosen pengampu kita dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan yang dari dua yang masih tetap semangat di jam istirahat kayak gini ya. Ya langsung saja makalah yang akan saya presentasikan pada kesempatan hari ini yaitu tentang pendekatan model Kurt Lewin. Maaf, Mas Putra sudah mulai gak ini? Sudah ajar. Gak ada suaranya, Mas. Ya, nggak ada kan? Halo, cek. Kecil betul gak, Bu? Gak ada suaranya. Ada. Ini yang mana yang betul ini? Ada kan nggak ini? Ada tempatnya Bunda berarti yang. Berarti tempatku ya? Saya ada kok suaranya. Jelas. Ya. Ada kok Pak suaranya. Ada Pak. Ya, tadi judulnya pendekatan model Kurt Lewin dalam pengembangan budaya mutu di madrasah atau sekolah. Di makalah itu ada pendahuluannya sebenarnya panjang lebar. Dulu ya. Apa saya bacakan atau gimana ini? Bacakan aja Pak. Kasih kami ya. Siap. Pendidikan pada era baru abad ke-21 ini menghadapi tantangan lebih berat dibanding dengan abad sebelumnya. Nah, pada abad ke-21 ini teknologi telah berkembang amat pesat memasuki sampai ruang-ruang kelas tanpa melewati kontrol sosial, politik, dan moral. Pergeseran demografi telah mulai dirasakan di dunia pendidikan dengan tuntutan perluasan pendidikan tinggi. Telah muncul berbagai pandangan yang berbeda berkaitan dengan apa fungsi hakiki sekolah. Muncul perdebatan nilai-nilai dan norma-norma apa yang dapat direnungkan dan apa yang mutlak untuk dilaksanakan. Setelah mulai berkembang apa saja yang harusnya masuk ke dalam kurikulum dan sebaiknya yang harus tidak masuk ke dalam kurikulum. Kemudian kesadaran akan pentingnya pendidikan yang bermutu semakin meningkat dan menjadi salah satu tujuan utama dari strategi jangka panjang pendidikan Indonesia. Dikatakan salah satu tujuan karena di samping mutu, strategi pengembangan pendidikan Indonesia juga menekankan pada pencapaian penyediaan pelayanan pendidikan yang merata dan peningkatan kualitas manajemen yang bisa mewujudkan pengelolaan pendidikan yang efektif dan efisien. Peningkatan mutu sekolah secara massal merupakan suatu upaya untuk menciptakan dan menjamin proses perubahan berlangsung secara terus-menerus dan bisa dilaksanakan oleh semua sekolah. Nah, berangkat dari latar belakang tersebut, maka dapat kita petik kesimpulan ada 4 poin. Nah, apa itu yang dimaksud dengan pengembangan budaya mutu, kemudian bagaimana model Kurt Lewin dalam pengembangan budaya mutu madrasah, kemudian seperti apa karakteristik sekolah yang memiliki budaya mutu, dan yang terakhir faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi budaya mutu sekolah. Kita masuk ke pengertian pengembangan budaya mutu. Ya. Budaya organisasi dapat diartikan sebagai budaya sekolah. Sekolah adalah sebuah organisasi budaya yang ada di tingkat sekolah merupakan budaya organisasi. Layaknya sebuah organisasi, maka sekolah mempunyai tujuan, program, kegiatan, dan aturan-aturan yang disepakati bersama. Kemudian budaya mutu sekolah sendiri adalah merupakan organization culture, atau dikatakan budaya mutu adalah bagian dari nilai-nilai budaya organisasi yang ada di sekolah. Jadi dia itu bagian dari nilai-nilai budaya organisasi yang ada di sekolah. Nah, ini sebenarnya inti dari judul makalah ini. Ada 3 model yang dikemukakan oleh Kurt Lewin ini. Yang pertama, pencairan atau unfreezing. Yang kedua, perubahan, making of change. Dan yang terakhir,
membekukan kembali atau refreshing. Pencairan ini artinya yaitu pencairan merupakan langkah persiapan untuk berubah. Dengan analogi block ice, tahap ini dimaksudkan membuka pikiran para staf yang selama ini bergelut dengan perilaku, sikap, nilai, dan budaya lama atau beku. Pikiran yang selama ini beku perlu dibuka kepada wawasan yang lebih luas, dibawa kepada pemahaman terhadap isu-isu yang berkembang bahwa dunia telah terjadi perubahan dahsyat. Kemudian yang selanjutnya perubahan atau making of change, yaitu dengan analogi es batu, block ice, yang telah dicairkan, maka pada tahap ini es batu telah menjadi cair. Es yang mencair perlu dibentuk kembali sesuai keinginan dalam perubahan. Tahap ini merupakan tindakan penerapan budaya baru, yaitu budaya mutu yang kuat. Tindakan ini merupakan proses pembelajaran individu dalam organisasi yang dilakukan secara terus-menerus, sehingga pada tahap kedua ini secara perubahan terhadap cara lama ke cara baru benar-benar dilakukan. Yang kemudian membekukan kembali. Nah, yang tahap 3 ini, menurut Kurt Lewin, membekukan kembali ini yaitu dengan analogi model es blok, di mana unfreezing adalah mencairkan es batu yang selama ini berada di kulkas supaya mencair. Tahap changing adalah membuat cairan es ke dalam bentuk atau pola baru, dan terakhir adalah memasukkan bentuk dari cairan es supaya kukuh, perlu dibekukan kembali ke dalam kulkas. Analogi ini bermakna merubah sikap, perilaku, dan kebiasaan budaya lama, kemudian dicairkan melalui komunikasi, partisipasi, dan negosiasi untuk melakukan perubahan terhadap sikap, perilaku, budaya lama menuju sikap, perilaku, dan budaya baru, yaitu mutu yang kuat. Sebenarnya ini aja sih pembahasannya, cuman ini pelengkap saja, bukan dari Kurt Lewin. Karakteristik sekolah yang bermutu ada 5. Yang pertama, kedudukan dalam organisasi, penyelenggaraan pengguna pendidikan diposisikan sama. Nah, itu ada penjelasannya di makalah. Yang kemudian antara bawahan atau atasan adalah sama, keterbukaan, relevansinya tidak ada saling tutup menutup, transparansi. Kemudian hubungan yang harmonis. Nah, selanjutnya fokus pada proses. Dan yang terakhir, tidak ada kejayaan dan kegagalan, tetapi pembelajaran dari pengalaman. Nah, yang terakhir, di situ kalau tidak salah ada 12. Nah, itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi budaya mutu sekolah. Yang pertama adalah nilai-nilai dan misi sekolah. Yang kemudian struktur organisasi, kemudian komunikasi yang baik, yang bagus, terus lari ke pengambilan keputusan, lingkungan kerja, rekrutmen dan seleksi, perencanaan kurikulum, manajemen sumber daya dan anggaran, disiplin, dan hubungan dengan masyarakat yang baik. Dari beberapa penjelasan di atas, maka akan saya simpulkan, budaya mutu sekolah sendiri adalah merupakan organization culture view, atau dikatakan budaya mutu adalah bagian dari nilai-nilai budaya organisasi yang ada di sekolah. Nah, kemudian ada 3 model pengembangan budaya mutu madrasah menurut Kurt Lewin. Yang pertama, pencairan, unfreezing. Yang kedua, melakukan perubahan, making of change. Yang ketiga, yang terakhir, membentuk kembali setelah dicairkan, refreshing. Ya, selanjutnya karakteristik sekolah. Ada tadi 5 karakteristik sekolah yang memiliki budaya mutu yang bagus.
Karakteristik sekolah yang memiliki budaya mutu. Semua SDM yang ada dalam lembaga pendidikan tersebut mempunyai kekompakan dan menjalankan misi yang telah disepakati dengan memanfaatkan SDM dan SDA yang ada di sekolah. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi budaya mutu sekolah. Yang pertama, nilai-nilai dan misi sekolah, struktur organisasi, komunikasi, pengambilan keputusan, lingkungan kerja, rekrutmen dan seleksi, perencanaan kurikulum, manajemen sumber daya manusia dan anggaran, disiplin, dan hubungan dengan masyarakat yang baik. Ya, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini moderatornya gimana ceritanya? Mas Andas moderator. Pak Putra sekaligus moderator. Oh gitu kan? Betul ya. Oke, Biar jeleknya double ya, Pak. ambil pulpen dulu kalau gitu. Gemuk banget Pak Putra sekarang. Pak Putra, gemuk banget sekarang, makmur banget ya. Kameranya Pak, ini saya pakai Nah, betul kan, Pak? apa? Kamera komputer ini di bawah dia. Gitu. Nyalakan kamera lah pokoknya. Kemarin loh saya 80 aja berat. Harus Sekarang kamera berapa? salah. Sekarang 80, Bu. Jadi pas rapid kemarin bukan hasil rapid yang saya takutin, timbangan. Kirain perempuan aja galau timbangan. Ya, saya sering main kan di min 75, jadi harus paling enggak min 75 baru pas. Ya. Dari hasil rapid tadi, apakah ada hasil? Dari Hasilnya apa? Kok suruh tanya hasil rapid apa hubungan? ini lah Mas Andas buka masalah berat badan jadi Makmur memang. Itu tandanya sukses. Berarti PF-nya lanjut lagi. Ya, kembali diskusi. Ya. Dari dari penjelasan tadi pasti masih ada banyak ganjalan-ganjalan atau ada yang perlu diperjelas. Apabila ada teman-teman yang ingin memberikan saran, tanggapan, atau paling enggak pertanyaan sedikit ya, monggo silakan. Ya sudah saya tanya Pak Putra ya. Oh siap Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih waktunya. Saya mengutip dari bulu itu bagus sekali makalahnya. Ini Mas Putra. Apakah budaya mutu di suatu lembaga akan tercermin atau akan membuat minat masyarakat untuk sekolah di suatu lembaga tersebut? Maksud saya begini, suatu sekolah itu bagus budaya mutunya, apakah itu menjadi jaminan masyarakat akan berebut, akan berbondong-bondong untuk bersekolah di sekolah tersebut? Yang pertama. Yang kedua, apakah budaya mutu itu identik dengan prestasi? Maksud saya kalau suatu lembaga itu bagus, budaya mutunya bagus, apa prestasinya juga pasti bagus. Gampang jawabannya kan Mas? Terima kasih. Ini nanya atau ngetes ini? Kalau sekolah loh ya. Di prank kepala sekolah, Pak. Ya, saya tangkap Pak. Sebelumnya siap-siap sebelum ada nanya ini sebenarnya fokus pada pemakalah ini kan yang saya lihatkan di sini. Saya juga sebenarnya baru tahu ini yang menurut beliau ini. Yang tadi itu kan tambahannya saja. Kalau saya ambil cuma 3 ini kan terlalu simpel. Yang pengen saya diskusikan yang masalah yang 3 ini. Cuman kalau mau diskusikan yang enggak apa-apa. Cuman saya pengen tahu juga pendapat teman-teman.
Yang model Kurt Lewin ini, yang pencairan. Nah, itu. Ya silahkan Mbak Hilwa. Pertanyaannya cuma satu. Hmm. Jadi menurut pendapat Pak Putra sendiri, mengimplementasikan teori yang dikemukakan oleh Kurt Lewin mengenai budaya mutu di zaman corona seperti ini itu bagaimana begitu untuk meningkatkan budaya mutu versi Kurt Lewin gitu. Dah. Iya. Hilwa Bahria tapi mantap. Kayaknya sudah kali ya. Ini pertanyaannya Mbak Hilwa ini sudah sebenarnya fokus apa namanya? Itu sudah tujuannya kita. Sudah dia lari ke implementasi sudah. Bukan bahas teori lagi. Sedangkan saya mau sharing masalah teori 3 ini. Gitu. Ya silakan pemateri menjawab. Ya saya tutup dulu ya pertanyaannya. Ada 3 poin. Dari Pak Son Haji tadi, mewakili Bu Emma mungkin juga. Poinnya, apakah mutu yang ada di dalam lembaga pendidikan atau madrasah atau sekolah menjadi jaminan atau menjadi masyarakat itu tertarik untuk menyekolahkan anaknya ke situ, Pak ya? Ya. Kalau berbicara tanpa teori, Pak, ya pasti ini tanpa teori. Karena apa namanya, masyarakat dan seluruh masyarakat pasti ingin menyekolahkan anaknya ke sekolah yang bermutu. Nah, di situ. Yang kedua, yang pengen seharusnya dicari sebenarnya mutu sekolah yang seperti apa. Nah, kan gitu larinya Pak ya. Nah, betul. Kalau menjawab pertanyaannya apakah sekolah yang bermutu itu menjadi jaminan bagi masyarakat untuk masuk ke sana, ya jawabannya iya gitu aja Pak. Nah, maksudnya ya sangat menjadi jaminan atau masyarakat itu sangat menentukan apakah, karena kan pertama kalau mutu identik dengan harga, ini identik Pak ya, bukan pasti identik dengan harga karena dia di sana masalah saprasnya lengkap, terus bangunan sekolahnya bagus, terus guru-guru yang ada di rekrutmennya itu pasti berpengalaman, kan itu kan karakteristik mutu, budaya mutu itu. Nah, seperti itu. Cuman terus budaya mutu, apakah pasti berprestasi sekolah yang memiliki mutu yang bagus? Itu Pak ya? Iya, Mas. Ya sebenarnya prestasi atau hasil-hasil yang dicapai dari sekolah itu hasil dari sekolah itu melakukan budaya mutu yang bagus, Pak. Nah, di sana kan ada tadi 5, ada 12 kalau enggak 10 itu karakteristik. Kan? Kalau sudah nilai-nilai ininya sudah berjalan, struktur organisasinya bagus, komunikasinya bagus, pengambilan keputusannya bagus. Kalau ini semua berjalan, nah ini pasti bermutu Pak. Yakin saya. Dan pasti prestasi itu akan mengikuti. Nah, karena ada yang mengatakan usaha itu kan hasil itu tidak akan apa sih bahasanya itu ya? Hasil itu sesuai usaha gitu Pak. Hasil. Ah, itulah pokoknya. Nah, sama kayak misalnya sekolahnya Pak Son Haji sekarang ini kan, saya dengar info kan sudah karakteristik mutu itu mulai kelihatan. Nah, seperti itu. Selambat laun gini loh bahasanya, sekolah yang biasa-biasa itu aja pasti ada prestasinya Pak. Anak buahnya itu, siswa-siswinya itu. Apalagi sekolah yang memang menjalankan 5 karakteristik mutu ini. Nah,
Monggo Pak, ada yang perlu dibantah? Halo Pak San. Mas Andas, siapa tahu ada tambahan. Ya, tolong ditambah lah. Saya, Bagi Pak. kelompok ini siapa masalahnya? Tolong tambah. Oke. Saya tadi nunggu diberi kesempatan oleh pemateri sekaligus moderator. Ingatin emang. Eh, nanggap pertanyaan Hilwa tadi udah dijawab belum, Pak? Belum Pak, sebenarnya itu saya fokus ke situ karena sudah masuk ke implementasi teori tiga teori itu kan. Itu yang perlu saya minta tolong itu kita diskusi aja ya Pak. Dulu ya. Ya. Kalau untuk pertanyaan Pak Son, apakah mutu itu menjadi jaminan? Kalau sekolah itu akan, bahasanya apakah mutu itu menjadi jaminan bahwa sekolah-sekolah itu akan menjadi pilihan utama bagi masyarakat di sekitar. Tangkapan saya seperti itu ya. Kalau misalnya kurang tepat, langsung diluruskan saja Pak Son ataupun Pak Putra. Lebih tepat Kalau itu. jawaban saya tidak menjamin, tapi menjadi sebuah jaminan yang mutlak. Alasannya sebenarnya ini materi saya besok Sabtu tentang humas, kan saya presentasi, tapi karena saya tidak harus ke Grand Sawit kan, jadi saya tidak bisa mempresentasikan, dan saya anggap ini materinya penting gitu. Iya nih, Pak Eko. Jadi kalau jawabannya apakah jaminan? Jawabannya tidak, karena banyak sekolah itu yang memiliki mutu, tapi tidak semua sekolah memiliki karakteristik. Justru banyak orang itu tertarik memasukkan anaknya ke sekolah yang sudah berkarakter, walaupun mutunya masih ongoing proses, masih dalam sebuah proses. Contoh saja misalnya seperti SPOI, sekolah atlet waktu baru ada. Itu kan sudah berbondong-bondong itu banyak yang mau masuk, karena memang mengarahkan anaknya menjadi atlet. Walaupun masih tahun pertama, ataupun baru beberapa tahun, masyarakat sudah menaruh harapan besar. Mungkin mutunya juga masih proses. Ada juga sekolah yang sebenarnya bermutu, tapi karena mungkin humasnya tidak, bicara humas ini, mungkin karena kurang ternama atau kurang berkarakter, mungkin punya karakter tapi tidak dikenal oleh banyak masyarakat, sehingga masyarakat tidak mengetahui bahwa ternyata sekolah ini memiliki mutu. Contoh saja seperti sekolah yang saya tempati saat ini, kemarin ada orang dari luar datang untuk kunjungan, bukan kunjungan, mungkin sebatas observasi. Udah tua lah orangnya ini. Bercerita dengan saya karena saya yang menanggapin, karena saya yang menyambut. Cerita, saya baru tahu kalau ternyata di Mugerjo ini ada pondok pesantren. Padahal Madinah ini adiwiyatanya tingkat provinsi, akreditasnya A, juga dari lembaga dakwah. Ternyata orang Samarinda pun yang baru tahu, padahal tinggalnya di Samarinda juga gitu. Kemarin Madinah bisa dikatakan kurang berkarakter. Kalau materi saya kemarin tuh humasnya hanya sekedar pelengkap organisasi, tapi fungsinya tidak berjalan dengan maksimal. Nah, jadi kalau jawabannya pas ini, apakah jaminan pasti Pak, tapi apakah 100% kayaknya tidak menjadi sebuah jaminan yang mutlak, karena orang lebih tertarik pada sekolah yang memiliki karakter, yang menyajikan karakter, karena sekolah manapun kan bermutu, tapi tidak semua yang bermutu memiliki karakter. Mungkin pandangan saya seperti itu, Pak. Iya, sedikit Mas Andas. Apakah sekolah bermutu itu pasti berperan? Nah, saya Allah Ta'ala alam. Ya, memang dari apa namanya judulnya itu kan budaya mutu. Budaya itu kan kebiasaan, nilai-nilai, lama-lama dia menjadi karakter. Nah, makanya bapak kita, makanya dosen kita mengangkat judul budaya mutu. Nah, kalau sudah budaya atau lama-lama menjadi karakter, kebiasaan, nilai-nilai itu, kalau itu sudah bermutu,
memang dia ini tidak bisa apa namanya dipisahkan gitu lah, budaya dan itu bersatu, insya Allah. Gitu. Tapi tepat yang dikatakan Mas Anda, tidak menjadi ukuran sekolah yang memiliki mutu dan menjadi ukuran masyarakat itu tertarik, yang lebih tertarik ke karakter Mas Andes ya. Ya, kemudian ya gimana Pak Son? Sudah puas kah? Sudah puas. Senyum. Ya. Betul. Puasin, Pak. Itu pun juga ini Mas Anda Maaf Pak, mungkin itu punyanya Aliska bisa di-unmute dulu. Enggak harus. Oh ya sudah, oke silakan Pak. Iya, saya menanggapi kemungkinan juga tidak mutlak itu bisa benar. Karena suatu contoh misalnya begini, di sekolah SD Muhammadiyah 5 itu kan budaya mutu terutama di dalam pembelajaran tahfidz dan tahsin itu kan menjadi yang utama di situ. Tapi selama ini juga saya melihat prestasi untuk ke arah sana tidak kurang lah ya. Tapi ternyata karakter yang menjadi karakter tahfidz dan tahsin tadi dalam hal ini menghafal dan memahami Al-Quran dan membaca Al-Quran dengan baik itu dibudayakan dengan baik, akhirnya masyarakat itu banyak yang berminat gitu. Jadi mungkin walaupun belum pernah dan jarang sekali untuk meraih prestasi kalau misalnya itu ada lomba tilawah atau lomba menghafal sendiri. Itu mungkin di situ Pak Putra, Mas Putra. Iya Pak. Ya, alhamdulillah Pak ya sudah bisa dikupas. Kemudian pertanyaan yang terakhir. Pak Lakaseng lagi mau bicara. Belum dijawab, sabar dulu. Mas Putra, Pun. itu ada di chat pertanyaan dari Bu Rika kayaknya. Iya, dari tadi itu. Ya, pertanyaan Bu Rika. Ya. Nah itu dia sedang rapat. Ya. Ini coba ayo kita diskusikan, Pak Abu, Mas Anda, Mbak Dana, Mbak Hilwa, segala macam, dari seperti apa implementasi atau bagaimana cara mengimplementasikan model Quick Win ini dalam bangunan budaya mutu saat pandemi. Ya. Silahkan. Mas Andas enggak apa-apa. Tapi kayaknya sudah mau tinggal ngomong itu nah kayaknya itu. Pak Putra lah duluan bicara. Kan saya hanya menambahkan dari materi pokok. Kalau kita berpikir masalah pandemi, semua teori itu kayaknya belum relevan. Karena mau tidak mau, pandemi itu mengandalkan pembelajaran daring rata-rata secara garis besar. Sedangkan untuk membentuk unphrasing, making of change, atau rephrasing kembali, itu tidak bakal secara maksimal. Kalau hanya dilakukan misalnya dalam lembaga pendidikan mau rapat, mau apa segala macam. Tidak akan berjalan secara maksimal. Kalau ditanya bagaimana implementasinya, tentu orang-orang yang bergelut di dunia pendidikan, ya, terutama kepala sekolah dan teman-teman pasti lebih paham itu.
Kayak Pak siapa namanya itu? Pak Lakaseng itu sangat paham beliau itu. Karena dalam yang pertama, poin pertama itu kan pencairan. Tahap ini membuka pikiran para staf yang selama ini bergelut dengan perilaku, sikap, nilai, dan budaya lama atau beku. Pikiran yang selama ini beku perlu dibuka wawasan yang lebih luas. Dibawa kepada pemahaman terhadap isu-isu yang berkembang bahwa dunia telah terjadi perubahan, yang dahsyat. Kalau yang seperti saya jelaskan tadi, yang 3 poin ini tidak akan maksimal disentuh dengan di era pandemi ini. Apa ini berbicara masalah budaya, karakteristik, membentuk, membangun budaya mutu yang madrasah yang bagus. Kira-kira seperti itu, Mbak Hilwa. Monggo, siapa yang mau membantah atau menambahkan? Saya Pak Lakaseng, nama-nama Nah, ya. bicara. Sangat mengharapkan memang aktivis bukan kepala sekolah sama yang nyata-nyata di dunia pendidikan itu, Pak. Silakan. Saya Pak Lakaseng, kedengaran suaranya Pak ya? Dengaran Pak, tapi jauh kayak berseberangan. Oh, iya kan? Iya. Keras Pak Lakaseng. Sudah jelas kan? Jauh kayak di Bontang gitu loh. Ya, kayak di Bontang. Memang ini jauh. Sama Samarinda. Monggo Pak. Ya baik, saya mencoba menyampaikan pendapat saya ya. Ini saya mengutip pendapat Edward dan Salis ya, terkait dengan mutu sekolah itu kan yang pertama juga terkait dengan customer satisfaction ya. Jadi terkait dengan kepuasan pelanggan. Halo? Ya. Ya, terkait dengan kepuasan pelanggan. Nah, bagaimana aplikasi saat pandemi seperti ini? Kalau saya coba bisa ini kan kayak tadi itu. Oh, bisa. Punya Bapak yang 3 unphrasing yang pertama ya. Siap. Nah, di unphrasing pertama itu kalau saya di sekolah kami yang kami lakukan di unphrasing itu kan ini pola lama ke pola baru ya. Yang kami lakukan adalah melakukan musyawarah dengan seluruh guru terkait dengan metode pembelajaran yang paling efektif dan efisien untuk diajarkan ke anak-anak sebagai bentuk untuk pelayanan terbaik. Kalau dalam konsep yang teori yang saya bacakan tadi, customer satisfaction itu, jadi memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Nah, kemudian dari hasil musyawarah itu kita akan menemukan pola baru yang kita anggap baik gitu ya. Kemudian juga yang kami lakukan adalah musyawarah terhadap seluruh orang tua wali murid. Nah, kita mengadakan musyawarah untuk bagaimana baiknya pembelajaran yang kira-kira membuat orang tua itu puas. Ya, membuat orang tua puas dan senang sehingga dia tetap akan menjadikan sekolah sebagai kebanggaan gitu. Karena itu kalau menurut teori yang saya bacakan tadi, itu adalah salah satu mutu ya. Dari mutu itu menurut teori yang saya baca tadi itu adalah salah satunya adalah customer satisfaction. Jadi bagaimana customer itu betul-betul puas. Nah, ketika orang puas bahkan melebihi dari keinginan yang diharapkan, maka itulah yang dinamakan sekolah bermutu menurut teori yang saya baca ini ya, menurut Edward. Jadi kedua katanya memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi itu yang saya lakukan yang pertama, unphrasing itu untuk melakukan pencairan itu dari pembelajaran lama ke menemukan making of change, membuat perubahan. Nah, disitulah saya akan mengambil kebijakan terkait dengan pembelajaran yang akan dilakukan oleh sekolah.
Kemudian setelah itu kami di sekolah melakukan penetapan. Ya, itulah yang bisa kalau menurut saya pembekuan kembali. Setelah melakukan unfreezing, kemudian setelah unfreezing itu kita melakukan perubahan. Tapi sebelum melakukan perubahan itu kan harus ada harus ada survei terlebih dahulu, harus ada analisis terlebih dahulu yang paling tepat untuk saat ini seperti apa. Kemudian setelah kita menemukan, baru kita menetapkan. Baru kita menetapkan bahwa inilah yang cocok, ya, karena sudah melalui proses analisa, kemudian proses musyawarah dan lain-lain sebagainya. Mungkin itu saja menurut saya. 3 konsep ini memang sangat dibutuhkan oleh setiap pemimpin ya di setiap zaman ya, karena setiap zaman itu kan membutuhkan mungkin atau setiap daerah itu wilayah beda beda tantangannya. Setiap daerah beda tantangannya, maka keputusannya juga bisa berbeda-beda gitu ya. Kalau di sini di Bontang dengan di Samarinda kan pasti kulturnya berbeda, sehingga keputusannya juga akan berbeda. Orang tua wali muridnya juga berbeda, maka mungkin kebijakannya juga tidak bisa disamakan. Mungkin itu saja dari saya. Pengalaman pribadi di sekolah sebagai kepala sekolah mengaplikasikan teori ini ya. Teori unfreezing, making of change, dan repressing. Karena budaya mutu kalau menurut saya adalah sebuah mutlak harus dilakukan oleh sekolah kalau mau diminati masyarakat, karena salah satu ciri sekolah itu bermutu diminati masyarakat. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Hilma bagaimana? Atau ada yang mau ditambahkan? Saya boleh? Cara lagi boleh? Boleh, 4 menit dulu ya. Waduh, buru-buru sekali, Pak. Ya, silakan Mas Andas. Ya, pertanyaan dari Hilwa. Bagaimana implementasi dari teorinya Kurt Lewin ini? Dari modelnya pencairan, perubahan, dan pembekuan di era pandemi. Mungkin saya isunya lebih ke makro ya. Lebih ke makro. Mungkin levelnya lebih ke internasional. Saya mengikuti beberapa isu lah dari adanya pandemi. Jadi pihak dunia sepakat untuk mengadakan sebuah teori, di mana teori ini tujuannya untuk mengatasi semua kendala yang kita alami selama pandemi, yaitu namanya Great Reset. Great Reset. Great Reset itu apa? Jadi di mana kita riset, kan kita tahu ya, riset di komputer berarti semua data-data itu kita hapus. Semua kebiasaan yang sudah kita lakukan selama ini semuanya di riset, dan kemudian akan ditanamkan kehidupan baru, pola baru, di mana di mana pola dari kegiatan baru ini atau program baru ini, konsep baru yang akan ditawarkan dari teori Great Reset adalah penggunaan teknologi secara masif atau ekonomi teknologi. Emang semuanya kan berawal dari perkara ekonomi. Bahkan teori manajemen pun awalnya adalah manajemen bisnis secara ekonomi yang akan diimplementasikan ke dalam dunia pendidikan. Jadi nama teorinya adalah Great Reset. Lalu timbul pertanyaan, apakah Great Reset ini untuk menjadi sebuah solusi atas corona, atau corona ini ada sebagai alasan supaya Great Reset ini bisa dilakukan. Kenapa seperti itu? Kisaran tahun 2012 atau 2013, itu waktu saya masih S1 di manajemen, salah satu dosen memberikan video di barat, sekolah full teknologi. Jadi seperti pandemi saat ini. Cuman waktu itu kan tidak ada pandemi. Cuman sekolahnya full teknologi, belajarnya dari virtual dan semacamnya. Akan tetapi konsep yang full teknologi ini ditolak mentah-mentah oleh orang-orang di barat sana. Alasan yang paling banyak
diucapkan oleh para orang tua adalah teknologi tidak bisa menggantikan miracle, baik keajaiban dari sentuhan seorang guru. Secanggih apapun teknologi, teknologi tidak bisa memberikan keajaiban seperti seorang guru ketika mendidik seorang anak. Maka pembelajaran luring atau pembelajaran langsung, adanya interaksi sosial antara guru dan murid itu tetap dipertahankan. Nah ini, jadi Great Reset ini sudah pernah ditawarkan dulu tapi tertolak. Ini sangat banyak yang menolak konsep ini. Kemudian juga salah satunya lagi, kalau kita bicara tentang tatanan dunia baru, jadi kita kan mau menuju ke era 5.0. Kalau di dalam dunia ekonomi seperti ini. 1.0 adalah sistem barter. 2.0 adalah sistem logam. Interaksi kita selama ini dalam dunia jual beli. 2.0 adalah uang logam. 3.0 adalah penggunaan uang kertas. Dan 4.0 saat ini adalah di mana kita sudah tahu yang namanya GoPay. Kemudian misalnya bayar apa-apa pakai pulsa yang bersifatnya elektrik. Nah, 5.0 ini konsepnya adalah di mana semua kegiatan jual beli, ekonomi, dan semacamnya itu hanya ada di dunia virtual. Jadi tidak ada lagi uang dalam bentuk, dalam raganya uang itu tidak ada. Jadi cuman semuanya ada di dunia virtual. Seperti itu konsepnya. Nah, makanya dikatakan sekali lagi para pengkritik, apakah corona ini disetting supaya Great Reset secara terpaksa harus digunakan untuk mencairkan konsep lama kita ini yang lebih banyak menggunakan tenaga manual, atau memang karena ada corona makanya Great Reset akhirnya yang dulu tertolak kembali terlaksana. Mungkin kalau di dalam dunia pendidikan sudah ada namanya Great Reset di mana pendidikan menjadi full teknologi. Ini adalah salah satu bentuk dari modelnya Kurt Lewin, di mana kita dulu menggunakan lebih banyak luring, kemudian terjadi sebuah pandemi, disosialisasikan bagaimana penggunaan media dan semacamnya. Akhirnya masyarakat karena melihat keadaan memang tidak memungkinkan, lalu menerima konsep pembelajaran melalui daring. Lalu perubahan pun dilakukan dan kemudian dibakukan dalam bentuk peraturan dan semacamnya. Mungkin ini tambahan dari saya, mungkin ruang lingkupnya juga terlalu luas, semoga bermanfaat. Kalau agak jauh melenceng dari topik pembahasan, mohon maaf, sekedar untuk informasi. Saya kembalikan ke pemateri sekaligus moderator. Ya, terima kasih. Yang dijelaskan oleh Ustadz Qasim sama Mas Andas itu memang masuk sangat kena dengan teori ini. Kalau Ustadz Qasim tadi selaku kepala sekolah, dia mengembangkan di bidang pendidikannya, di bidang teknis, bagaimana proses pembelajaran. Nah, sedangkan Kurt Lewin ini kan dia ruang lingkupnya sangat luas, baik dari sikap, perilaku, kebiasaan lama kan dirubah. Membekukan dulu, mencairkan dulu, kemudian melakukan perubahan. Setelah cair itu dimasukkan dengan budaya-budaya baru di lembaga pendidikan. Setelah perilaku budaya itu sudah jadi, maka baru dibekukan seperti itu. Ya. Ada lagi yang mau menambahkan seperti apa proses implementasi yang dari pencairan, perubahan, kemudian membekukan atau membakukan lah, dijadikan peraturan di sekolahnya. Karena terus terang saya simpel sebenarnya, tapi lumayan bermakna ini teori ini. Mas Andas sedikit boleh? Mas Andas, Pak Putra. Oh, banyak-banyak, enggak apa-apa. Sedikit aja. Silakan. Monggo, ayo. Saya pengen tahu juga nih pendapat para kepala sekolah masalahnya. Kepala sekolah tuh. Ini sedikit mengomentari punyanya Mas Andas. Ya, sedikit tidaknya memang saya pernah membaca, pernah mendengar tentang itu riset. Tapi ada Kiai Haji, saya lupa siapa namanya,
Dia berkomentar begini, memang Google diciptakan untuk memintarkan, tapi pendidikan karakter budi pekerti tidak mungkin pernah digantikan oleh Google. Karena literasi membaca anak Indonesia itu sangatlah rendah, kecuali baca WA ya, kecuali baca WA. Kecuali mahasiswa PPS ya. Baca WA aja kadang surat keterangan itu tidak dibaca dengan benar dan bertanya lagi, seperti itu contohnya. Jangankan jauh-jauh, kita aja misalnya ada pemberitahuan, tidak dibaca lagi, bertanya lagi, sampai yang ditanyain ini jengkel sendiri. Nah, mungkin seperti itu juga menurut pendapat saya. Dan pembekuan peraturan, misalnya luring atau daring, itu tergantung oleh kementerian itu sendiri. Makanya disinilah Indonesia itu jangan termakan omongan, jangan termakan buayan, terus mudah untuk diberikan janji-janji. Jadi solusinya tuh jangan pernah salah memilih pemimpin seperti itu. Karena karena kalau misalnya kita itu corona ini orang bilang ada isu, orang bilang atau benar, saya percaya ada corona, tapi tidak sebegitu takutnya saya, karena saya beriman kepada Allah. Toh buktinya pesantren buka, sekolah buka, fine-fine aja, yang sakit, yang tidak. Efek sampingnya lebih parah. Anak-anak zaman sekarang lebih kecanduan gadget ketimbang belajar online hanya di Zoom, ada di Google Meet, tapi 70%-nya dia bermain game. Jadi semua tergantung pemimpin negara kita gitu. Kalau misalnya pemimpin negara kita tahu hukum-hukum, insya Allah kita berada di jalan-jalan yang benar. Itu aja kan. Ya, masuk juga, masuk akal. Berarti kalau sekarang kalau sebut merek Jokowi lah ya. Iyalah ya. Ayo. Milih. Untung aku nggak milih. Harus disensor itu, Pak. Ya Allah. Lagi. Biar masukkan YouTube ya. Hadir. Pak Abu Hasan, monggo Sas. Antum kan anu juga di dunia pendidikan. Gimana tanggapannya tentang mengimplementasikan teori ini di pandemi? Meramaikan saja ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Monef bersama Pak Baikuni, kebetulan lagi ke PPU. Abu, Nggak ada suara. suaranya menggambarkan tempatnya. Jauh banget. Lebih jauh di pasir kayak suaranya ini Pak Abu. Kecil Pak suaranya. Bentar, saya pakai apa ya? Sebentar. Tes 1. Masih seperti tadi suaranya. Jelas. Ya naik dikit ini sudah. Tes. Ya Pak, ada, tapi agak kecil. Ada ya? Sebentar. Nah, ini pakai komputer soalnya, jadi saya ganti dulu untuk ininya. Izin masuk pakai handphone. Siap. Ya, halo. Ya, jelas. Dengar suaranya ya? Keras Pak. Oh ya, terima kasih. Tadi barusan ada Monef bersama Pak Dr. Baikuni untuk kegiatan pesantren. Kebetulan beliau lagi ke PPU dan sedang meluncur ke Grogot sepertinya. Wah, Saya doakan selamat dalam perjalanan. Amin. Selanjutnya, saya mohon maaf kalau tidak mengikuti jalan ini ya, diskusi. Cuman ada beberapa hal yang saya tangkap. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, kalau melihat dari sisi bahasa saja dulu, tentang mutu itu bisa diterjemahkan dalam bahasa Arab dengan al-jaudah. Al-jaudah itu kalau kita nonton di YouTube, itu kan ada kualitas
resolusi ini ya, apa namanya, ada yang 240 MB, ada yang 720 MB sampai 1020 MB HD, mohon maaf, dan seterusnya. Itu menunjukkan kualitas. Sehingga kalau resolusinya kecil itu biasanya gambarnya burem. Tapi kalau high resolution itu biasanya gambarnya sangat jelas. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa kualitas suatu atau mutu suatu pembelajaran atau kegiatan lah di sekolah itu bisa diukur dari sesuatu yang tadinya tidak jelas menjadi sangat gamblang. Nah, di sini saya ingin katakan bahwa apa namanya, nanti saya cerita tentang mutu di sekolah. Karena kebetulan sekitar tahun 2017 itu sekolah mengikuti lomba budaya mutu tingkat nasional dan alhamdulillah dapat juara 5. Alhamdulillah. Waktu diselenggarakan di Balikpapan. Mbak Haliska Bunga Bangsa itu ikut kayaknya waktu itu dan sering ikut kayaknya. Itu kurang tahu saya, Ustaz. Oh, kurang tahu ya. Kayaknya untuk kategori sekolah swasta itu Bunga Bangsa the best kayaknya. Kalau tidak salah nomor 1. Urutannya. Ya, saya kembali ke materi. Satu sisi definisi mutu, kualitas, al-jaudah itu bisa dilihat dari perspektif itu. Yang kemudian dalam implementasi di sekolah, mutu itu bisa dilihat dari beberapa item. Yang pertama, pembelajaran. Yang kedua, MBS. Yang ketiga, ekstrakurikuler. Yang keempat adalah UKS tentang kesehatannya. Nah, jadi konsep model Kurt Lewin ini yang dari pencairan, perubahan, pembekuan, itu sebetulnya intinya di perubahan. Karena pencairan dan pembekuan ini sesuatu yang kontra. Sehingga kalau dibahasakan Pak Ginanjar itu mind zero process, itu sebetulnya menyatukan visi semua warga sekolah, baik gurunya, kemudian peserta didik, dan juga komite, karena semua harus satu paket ini, bahwa sekolah sedang menyukseskan. Ada hal yang penting juga yang harus kita ketahui bahwa lembaga pengambil kebijakan dalam hal ini kayak dinas pendidikannya itu juga harus mengambil peran. Jangan sampai sekolah itu unggul, namun tidak serta-merta mendapatkan perhatian ataupun penghargaan dari dinas terkait. Nah, ini yang terjadi di sebagian sekolah. Tapi berbeda, saya cek waktu itu di Pemprov Surabaya, Kota Surabaya, itu padahal SD-nya hanya peserta saja. SD-nya padahal cuma peserta, tapi lembaga tersebut atau dinas tersebut atau pemerintahan kota tersebut itu menuliskan pengumuman di laman websitenya bahwa terima kasih kepada sekolah SD sekian-sekian atas partisipasi sebagai peserta di lomba budaya mutu tingkat nasional. Nah, jadi dalam prosesnya bukan sekedar di internal sekolah, tapi juga kepanjangan dari itu juga harus memberikan perhatian. Nah, kemudian bagaimana tahapan tadi untuk budaya mutu itu kemudian bisa diselenggarakan, bahwa seperti yang sudah dipaparkan oleh Ustadz Qasim dan juga para komentator yang lain itu memang seperti itu di antara proses tahapan-tahapannya. Ya, di antaranya internalisasi program supaya bisa difahami oleh semua pihak dan seterusnya.
Namun ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini bahwa kalau menurut saya mutu itu kembali ke tadi, ke apa namanya, sekolah itu begitu amat dekatnya dengan peserta didik, dengan guru, dengan masyarakat. Ketika sekolah itu sudah menjadi rumah asli bagi guru, bagi siswa, bagi masyarakat, itu sudah menunjukkan sekolah yang bermutu. Nah, kebetulan di sekolah saya itu apa namanya juga mendapatkan juara adiwiyata tingkat nasional. Jadi orang itu kalau masuk ke lingkungan sekolah itu rasanya sudah apa namanya sangat berbeda sekali dengan di lembaga-lembaga yang lain. Namun karena apa namanya ada ya maklumlah kalau pohon itu kan tumbuh berkembang besar dan seterusnya sehingga apa namanya tatanan taman ini dan lain sebagainya juga kalau dinilai mungkin banyak hal yang harus direkonstruksi ulang kembali itu. Nah, jadi kesimpulannya adalah mutu adalah keterjelasan dari semua aspek yang ada di lembaga tersebut sehingga semua pihak dengan mudah untuk mengakses semua yang dikehendakinya. Mungkin dari saya seperti itu, Pak. Mohon maaf kalau kebanyakan dalam bicara. Ya. Terima kasih, Pak. Bermanfaat sekali. Ini sampai jam berapa, Mas Andas? Tadi saya videonya enggak nyala ya? Enggak. Loh, saya baru sadar ini. Enggak nyala. Enggak apa-apa, Pak. Kami mau materinya aja orangnya. Nah, baru sadar. Saya juga udah kelihatan mukanya ini kan. Ya, ini kita sampai jam berapa ya? Ini berapa SKS ya? 2 SKS atau 3 SKS? Enggak, saya hari ini kan enggak sama Ustadz Kosim. Nah, yang kelompok 5 itu enggak ya? Ustadz Kosim. Ustadz Alimuddin. Pak Alimuddin. Nah. 240. Saya sudah kemarin. Ini Bapak nggak ada kah? Pak Alimuddin. Ya, Bu Emma. Ya, Bapak Eka. Apa namanya, Pak Eka itu? Ada ya? Ada Pak Eka di sebelah, Bu? Ya. Ada. Pak Eka itu lagi di sebelah ruangan sebenarnya, lagi kuliah umum ya. Jadi nggak ada di grup sini ya? Abu, jadinya kira-kira Pak Baikuni kuliah nggak ya nanti malam? Nah, saya enggak nanya tadi. Karena kasihkan ngobrol masalah Monef pesantren. Dan banyak peserta yang menunggu tadi. Banyak antrian jadi enggak sempat bertanya itu. Nanti saya tanyakan. Saya pastikan lah. Kalau Pak Baikuni itu ditanya belum dekat waktunya, jawaban beliau itu insya Allah aja biasa. Ya, ada tamu dari pusat ini untuk visitasi itu beliaunya. Iya. Rektor Win Banjarmasin juga nggak salah. Ya. Terima kasih buat teman-teman yang telah berpartisipasi. Sebenarnya fokus makalah kita sudah tercapai, yaitu teori Kurt Lewin tadi itu. Yang dari 3 tadi, pencairan, melakukan perubahan, sama membentuk kembali. Nah, seperti itu. Kalau saya menyimpulkan, yang saya simpulkan adalah dari beberapa pendapat atau pandangan teman-teman, saya ulangi lagi, pencairan yaitu membentuk perilaku-perilaku baru, ya kan? Yang selama ini beku, dibuka, wawasannya lebih luas kepada pemahaman terhadap pendidikan itu seperti apa, dan menimbulkan atau ide-ide yang lebih baru. Kemudian melakukan perubahan. Setelah mereka sudah menemukan ide-ide yang lebih baru, seperti apa isu-isu pendidikan yang terbaru, maka di sekolah itu akan melakukan perubahan.
Itu dia di bagian making of. Nah, setelah perubahan itu dirasa bagus, cocok, relevan dengan pendidikan di lembaga pendidikannya, maka dibekukan atau dijadikan peraturan di pendidikan lembaga tersebut. Secara langsung itu akan menjadi budaya mutu dan mengangkat dari mutu-mutu sekolah yang ada di lembaga pendidikan tersebut. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf kekurangannya. Bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abu langsung kalau mau. Iya. Sudahkah ini? Doanya mana? Ayo Pak Abu, biar saya cepat bergegas ke sebelah ini. Kita berdoa dulu. Baiklah, marilah teman-teman semuanya, sahabat mahasiswa yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, di hari Jumat ini penuh barokah, penuh rahmat, semoga tercurah untuk kita semuanya, wabil khusus untuk kepentingan besar keluarga besar semuanya daripada IAIN Samarinda. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk beralih menjadi UIN Sami dengan mudah dan penuh dengan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk kesuksesan kita bersama supaya cepat lulus sesuai dengan jadwal tepat waktu dan dengan mengantongi sebagai sarjana pasca sarjana mahasiswa pasca sarjana, logonya sudah berubah menjadi UIN Samarinda. Untuk itu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kerendahan hati, semoga apa yang kita hajatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa shalli sallim 'ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil ila yaumiddin. Sayyidina Muhammadin hatta tasal ardu wa man 'alaiha wa anta khairul. Allahumma inna nas'aluka khairal du'a wa khairal amal wa khairal najah wa khairal khawatim ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aqdi hajatina ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma barik lana fi ma a'taytana ya Rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'allimina wa atil a'marahum wa adilhum tatadillika ya arhamar rahimin. Bifadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih atas waktunya dan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya kepada MC. Dipersilakan. Ini sudah ya. Begitu saya ambil alih sebentar sebelum kita live. Jadi terima kasih. Kumpul kapan ya?